Kalau mau tato ya itu kan emangnya komitmen seumur hidup. Nggak melulu ya lu tatoan ya berarti lu bandel gitu. Biasanya malah yang bersih-bersih itu yang harus dipertanyakan. Nggak boleh mabuk, nggak boleh minum alkohol. Karena kalau misalnya minum terlalu banyak, jantungnya memompa aliran darah lebih banyak. Ya nanti bisa bleeding. Pokoknya mending makan dulu sebelum nato, tidur cukup kayak gitu-gitu sih. Nama gue Vivus, umurnya 26 tahun, profesi sekarang sebagai visual artist. Awal nato 2018-2019an. Itu dulu awal-awal banget sebelum beneran diajarin gitu, kenal sama temen yang bisa nato, diajarin. Itu dulu emang coba-coba dulu, jadi emang ada temen yang beli mesin tato. Terus ya udah Fus cobain aja di gua, ini alat mesin gua kan. Nah tapi waktu itu pada saat itu gua belum pernah sama sekali megang mesin tato kan. Yakin nih serius langsung. Halo. Halo Mas. Gimana? Udah siap Mas? Udah siap ya. Jangan tegang. Ini tato color pertama. Iya, gue biasanya hitam putih. Iya, black and gray. Ah. Mana banyak sih kaki. Ini tadi gue udah bikin apa desainnya. Kemarin kan lu minta 2 nih, antara 2 ini masih bingung. Iya. Makanya gue bikin dulu ukuran yang kira-kira cocok gitu. Paling gue bingung antara di penempatannya tuh antara sini atau sini nih. Karena tadinya sorry Mas. Kalau misalnya di sini kan gue pengennya yang rada manjang gitu kan. Tapi ini bisa diagak kecilin. Misal agak kecilin, taruh di sini. Nanti yang bikin dia panjang, nanti gue bisa bikin efek-efek apinya atau enggak asapnya ke arah atas. Iya, nanti paling efek-efeknya gue gambar lagi freestyle. Gue lebih mending nato orang yang udah tahu gue karyanya seperti apa. Karena gue mulai masuk ke tato juga cuman pengen pindahin karya gue ke media yang lain. Pertama kali ngehnya tuh di Explore. Pas nunjukin Instagram, wih profilnya oke nih karya-karyanya gitu kan. Dan gue kan emang sebenarnya penikmat karya-karya gitu, apalagi graffiti. Ya udah akhirnya ngikutin dia gitu. Dan baru tahu juga ternyata dia tato artis. Jadi kalau misalnya orang yang ditato emang udah kenal gue dan gambar-gambar gue, biasanya mereka akan fine dan pengen stylenya gini aja gitu. Jadi lebih enak gitu sih. Nggak boleh mabuk, nggak boleh minum alkohol. Karena kalau misalnya minum terlalu banyak, jantungnya memompa aliran darah lebih banyak. Ya nanti bisa bleeding. Pokoknya mending makan dulu sebelum nato, tidur cukup kayak gitu-gitu sih. Suka ditato ya suka sih, karena gimana ngabadiin karya di badan itu kayak ada sesuatu kepuasan sendiri aja gitu buat gue. Jadi ya udah silahkan untuk jadiin badan gue kanvas gitu. Kadang temen-temen gue juga suka BM gitu kan, misalnya mau buat tato, karena kan beberapa temen gue juga tato artis, dan jadi ya udah gue relain, ya udahlah kalau misalnya mau silahkan, karena gue juga suka gitu pada dasarnya. Tato pertama di sini, di dada. Paling sakit tuh di ribs gue. Ada juga di sini. Di ribs tuh panjang, jadi sakit. Ada yang dari yang desainnya ganti-ganti terus sampai akhirnya balik lagi ke desain yang pertama. Terus ada lagi yang dia mau yang gede gitu kan, biasanya mau yang gede langsung full setangan gitu. Ternyata pas ketemu orangnya itu first tattoo-nya dia, akhirnya jadi yakin nih segini gitu. Orangnya sih kuat-kuat aja, yakin-yakin aja, jadi-jadi juga itu.
Jadi awal mula emang startnya gue bikin komik, terus gue coba buat karakter gue, style komik gue pindahin ke jalan. Turun ke jalan emang sengaja cari karakter tuh. Gue gambar apa ya, biar gue gambar rencananya pengen konsisten itu gitu gue gambar. Karena kayak dulu idola-idola gue yang turun ke jalan duluan, emang gitu dia cara-caranya yang main karakter. Akhirnya gue tekunin di semuanya, cuman perbedaannya teknik aja sih. Menurut gue secara pribadi, adaptasi yang paling lama itu di tembok sih. Kalau misalnya di kanvas itu agak mirip di kertas, cuman emang harus kenal jenis catnya aja. Kalau di kulit, adaptasinya menurut gue lebih mudah, cuman ya harus kenal mesinnya, harus lihat hasilnya setelah berapa bulan, berapa tahun kemudian, kayak gitu sih. Kalau angkanya sampai sekarang sih gue udah nggak bisa ngitung, karena emang nyicil gua, karena mungkin terjun di dunia tatonya baru 2 tahunan. Mungkin yang gua tahu emang yang gue nanya ke teman gua, sekitaran 8 jutaan tuh yang enak gitu misalnya. Tapi gua nggak tahu ya, mungkin bagi orang yang mulai duluan ada kok mesin harga segini enak kayak gitu. Tapi ya karena gue dikasih tahu teman gue yang ini oke. Jadi kisaran segitulah. Makin sini makin terbuka sih. Peluang-peluang itu makin terbuka. Banyak orang yang ngelihat sebuah gambar itu bukan cuman gambar biasa gitu. Itu emang profesi orang, itu emang bidangnya dia. Gimana Mas hasilnya? Hasilnya puas banget sih. Ya sesuai ekspektasi tentunya ya. Karena emang suka sama desain-desain yang udah saya lihat. Dan ya seperti yang bisa dilihat ini hasilnya. Keren. Kan kalau misalnya lagi bosen gitu, jenuh, butuh hiburan. Kadang ngeliatin aja karya-karya di badan gitu. Jadi berarti apa ya, mood booster sih. I watched an empire fall. I stormed the gate and scaled the walls. They wouldn't share, so I took it all. Mungkin kan tato pudar kan macam-macam ya faktornya. Ada yang dari awal pas pembuatannya, karena warna tinta tato dan warna kulit juga harus disesuaikan biar kalau misalnya main color bisa naik warnanya. Terus pas pengerjaan apakah bagus atau sempat overwork. Kalau overwork kayak dia terlalu luka pas pengerjaan, itu juga bikin buram kayak gitu. Itu dari segi pengerjaan. Kalau dari segi perawatan sih mungkin pas awal-awal proses healing kena sinar matahari terlalu banyak gitu, itu juga bisa bikin pudar. Kalau ngerawat kasih pelembab aja sih, kasih gitu. Ya kalau gue sendiri tentunya emang ya sekarang orang tato tuh emang lebih ke seni gitu loh. Dan kadang kan orang buat tato juga untuk filosofi pribadi masing-masing kan. Nggak melulu ya lu tatoan ya berarti lu bandel gitu. Enggak, banyak juga kok orang-orang baik gitu. Biasanya malah yang bersih-bersih itu yang harus dipertanyakan. Gue juga kalau mau tato ya itu kan emangnya ini ya personal gitu, dan itu komitmen seumur hidup. Jadi pastiin dulu aja kalau misalnya suka, beneran suka, pengen ya oke. Kalau masih bimbang, mending ntar dulu dah, gue suruh pikir dulu aja. Awalnya sebenarnya emang gara-gara scroll Instagram sih itu, ngeliat, wih anjir parah juga nih banjirnya, bikin nato gitu. Tapi akhirnya sekalian aja kali buat donasi gitu. Karena sebelumnya waktu awal-awal COVID pernah juga coba-coba ikutan donasi, cuman dulu jual karya. Dulu jual karya yang udah gue buat, gue jual, gue lelang. Nah yang sekarang gue pengen, kalau jual karya kan karya itu gue buat pertamanya tujuannya bukan untuk donasi gitu. Pas tahu kalau dia buat gerakan
donasi lewat pengerjaan tato, ya gue langsung wah tertarik banget gitu, kayak pas banget nih, apalagi gue suka sama seni gitu kan, dan ditambah lagi pengerjaannya tuh dikerjain sama Mas Vivusela langsung. Jadi udahlah gue langsung buat appointment sama dia kalau gue mau gitu untuk nato sambil donasi. Kedepannya bakal lebih gila sih, karena yang kita tahu, oke, karya seni itu bentuknya ini, bentuknya ini, bentuknya ini. Medianya juga nggak cuma itu aja, bisa masuk ke virtual, bahkan ke yang belum bisa gue bayangin sekarang. Masalahnya gue nggak punya sama sekali, jadi gue sudah memutuskan ya udah do or die. Jadi gue nggak bisa setengah berhasil, gue kejar aja terus sampai jadi gitu. Gue sih itunya gitu ya, jadi emang nggak nyimpen plan B. Kalau nyimpen plan B menurut gue jadi pikiran lu nggak, visi lu nggak nyampe ke sana. Pendapatannya sih puji Tuhan stabil aja. Jadi jangan sampai hidup di dunia seni aja. Iya, terjun aja.